Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode sebelumnya, Goku menghadapi sebuah rintangan melewati jalur ular. Dia bertemu dengan seekor ular raksasa dan Goku harus menghadapinya. Tapi dengan usaha keras Goku, akhirnya dia berhasil mengalahkan ular tersebut dengan cara membuatnya terlilit di badannya sendiri. Setelah Goku berhasil mengalahkan ular tersebut, dia pun kembali melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Raja Kaio. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan kalau Piccolo juga sedang berlatih untuk menghadapi bangsa Saiyan yang akan datang dalam waktu 1 tahun lagi. Piccolo segera meningkatkan seluruh kekuatan yang ia miliki dan segera membelah tubuhnya menjadi dua. Setelah tubuhnya terbelah menjadi dua, Piccolo pun segera bertarung dengan cloningannya tersebut dengan cukup sengit. Di tempat lain terlihat kalau Gohan telah membuat sebuah kapal untuk ia gunakan keluar dari dalam pulau ini. Dengan bantuan angin yang cukup kencang dari dalam gurun, akhirnya Gohan pun mampu berlayar di atas gurun yang sangat tandus tersebut. Namun Gohan mengalami sebuah kecelakaan yang membuat kapalnya menjadi hancur. Tapi beruntungnya karena Gohan masih baik-baik saja dan tak terluka sama sekali. Gohan pun segera berlari dan mengelilingi pulau tersebut, berharap kalau dia dapat menemukan jalan pulang. Harimau yang dulu sering mengejar Gohan, dia pun juga mulai mengejar Gohan saat ini. Dan akhirnya terjadi kejar-kejaran di antara mereka berdua. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Diperlihatkan kalau harimau tersebut sudah mulai kelelahan akibat terus mengejar Gohan selama seharian penuh ini. Keesokan harinya, Gohan dan juga macan itu segera melakukan aktivitas mereka sehari-hari, yaitu dengan berlari sambil kejar-kejaran. Sore harinya, harimau itu terlihat hampir saja terjatuh dari atas jurang, tapi Gohan berhasil menyelamatkannya. Dan akhirnya Gohan dan juga macan tersebut pun berteman. Kembali ke tempat Piccolo yang sedang melakukan latihan dengan cloningannya. Terlihat kalau mereka berdua sedang melakukan pelatihan yang sangat sengit, sehingga menimbulkan efek kerusakan yang cukup hebat di tempat tersebut. Scene kembali berpindah ke tempat Gohan. Sekarang Gohan terlihat sedang memanjat gunung yang berada di pulau itu. Gohan memanjat gunung itu dengan sekuat tenaga dan akhirnya dia sampai ke puncak gunung itu. Gohan pun segera melihat luasnya lautan yang berada di sekitar pulau ini dan dia pun akan segera membuat sebuah rencana agar bisa keluar dari dalam tempat ini. Gohan pun segera membuat sebuah sketsa kapal yang akan ia gunakan untuk berlayar di lautan yang sangat luas. Kembali lagi ke tempat Piccolo yang sedang fokus latihan dengan cloningannya. Sudah berhari-hari Piccolo berlatih dengan cloningannya tersebut untuk meningkatkan kekuatannya agar menyamai kekuatan dari para Saiyan yang akan segera datang ke bumi. Pertarungannya dilakukan oleh Piccolo dan juga cloningannya semakin lama semakin sengit dan membuat efek pertarungan yang luar biasa.
Kembali lagi ke tempat Gohan yang saat ini sedang mencoba untuk memotong pohon yang berada di hutan tersebut. Gohan akan menggunakan batang kayu dari pohon itu untuk ia gunakan membuat kapal yang telah ia buat sketsanya. Gohan pun segera membawa batang kayu itu ke pinggiran pantai dan segera membuat kapal yang telah ia rencanakan. Sesampainya di pinggir pantai, Gohan pun segera membuat kapal yang sudah ia rencanakan. Gohan membuat kapal ditemani oleh harimau yang dulu sering mengejarnya. Gohan juga menggunakan sedikit bahan-bahan dari kapal sebelumnya yang telah rusak untuk mendukung perabotan dari kapal yang sedang ia buat ini. Sore harinya akhirnya Gohan berhasil menyelesaikan kapal yang ia buat untuk berlayar di tengah samudra yang sangat luas. Gohan segera mendorong kapalnya ke arah laut dan segera menaikinya. Gohan pun berpamitan kepada macan yang telah menemaninya selama ini dan Gohan pun langsung berlayar untuk segera pergi dari pulau tersebut. Shin kembali berpindah ke tempat Piccolo yang sedang berlatih dengan bayangannya sendiri. Terlihat Piccolo berlatih dengan cukup keras agar mampu untuk meningkatkan kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang ia miliki saat ini. Di tengah latihan, Piccolo pun akhirnya menyadari kalau saat ini Gohan sedang berusaha untuk meninggalkan pulau tempat ia berlatih. Akhirnya Piccolo pun segera kembali seperti semula dengan bayangannya dan langsung meluncur untuk segera menyusul Gohan. Kembali ke tempat Gohan yang saat ini sedang terjebak di tengah badai yang terjadi di tengah lautan. Gohan berusaha untuk mempertahankan kapal yang sebentar lagi hancur akibat terkena badai yang sangat dahsyat ini. Tapi sayang karena badai yang sangat dahsyat itu, Gohan pun masuk ke dalam angin puting beliung yang membuat kapalnya menjadi hancur berkeping-keping. Singkat cerita, setelah badai berakhir, Gohan pun terdampar di sebuah pulau dan ditemukan oleh dua orang anak kecil. Akhirnya dua orang anak kecil itu pun memutuskan untuk segera menyelamatkan Gohan. Ketika Gohan terbangun dari pingsannya, dia pun telah diselamatkan oleh kedua orang anak kecil itu dan sudah dibawa ke kediaman dari mereka berdua. Anak kecil tersebut segera mengatakan kalau di sini tidak hanya mereka berdua yang tinggal, ada anak-anak lain yang bernasib sama seperti mereka berdua. Anak-anak yang berada di tempat ini mereka telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya akibat kejadian tsunami di tempat ini, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk hidup mandiri. Secara tiba-tiba muncul sebuah mobil van hitam. Ternyata mobil itu berisi dari orang-orang panti asuhan yang berniat untuk membawa anak-anak yang berada di tempat ini pergi ke tempat panti asuhan agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tapi sepertinya semua anak-anak yang berada di tempat ini menolak untuk pergi ke panti asuhan karena mereka berniat untuk hidup mandiri. Namun terlihat ada seorang anak kecil yang sudah tertangkap orang-orang dari panti asuhan. Tapi tiba-tiba dia diselamatkan oleh pemimpin dari anak-anak yang berada di tempat ini. Dan terlihat kalau anak itu jauh lebih berdewasa daripada anak-anak yang lainnya. Kita sebut saja anak tersebut dengan nama Roy. Terlihat kalau Roy memiliki kemampuan bela diri yang cukup luar biasa. Dia mampu menghadapi semua orang dari panti asuhan dengan cukup mudah.
Karena menerima penolakan yang cukup keras dari anak-anak, akhirnya orang-orang dari panti asuhan pun segera meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya, Gohan menemui Roy. Dia mengatakan kalau dirinya bukanlah anak yatim piatu sama seperti mereka semua. Dirinya memiliki ibu dan juga kehidupan, yang mana ibunya saat ini sedang berada di Gunung Pauzu. Mendengar perkataan dari Gohan, Roy mengatakan kalau dirinya tahu tempat tersebut dan besok dia akan mengantarkan Gohan untuk bertemu dengan ibunya. Keesokan harinya terlihat kalau orang-orang dari panti asuhan datang kembali ke tempat itu. Tapi anak-anak yang berada di tempat itu segera melempari mereka dengan batu-batuan yang membuat mereka semua sangat kesulitan untuk menghadapi anak-anak tersebut. Roy yang melihat ada kesempatan segera membajak mobil yang dimiliki oleh orang-orang dari panti asuhan dan meminta kepada semua anak-anak untuk segera menuju ke mobil ini agar bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Tapi secara tiba-tiba orang-orang dari kepolisian datang ke tempat itu untuk membantu orang-orang dari panti asuhan menangkap anak-anak tersebut. Akhirnya semua anak-anak itu pun berhasil dilumpuhkan oleh kedatangan dari para polisi yang cukup cepat dan mampu untuk menaklukkan anak-anak tersebut dengan cukup mudah. Roy yang melihat kalau tidak ada kesempatan lagi untuk menyelamatkan anak-anak yang berada di tempat ini. Dia pun akhirnya memutuskan untuk segera membawa Gohan meninggalkan tempat ini dan membawanya ke Gunung Pauzu agar dia bisa bertemu dengan ibunya lagi. Sesampainya di Gunung Pauzu, Gohan bertanya kepada Roy kenapa Roy membiarkan anak-anak tadi ditangkap oleh orang-orang di panti asuhan. Tiba-tiba Roy langsung memukul Gohan dan membuatnya menjadi tepar. Gohan langsung dinasihati oleh Roy kalau mereka anak-anak itu membutuhkan kehidupan yang lebih layak daripada saat ini dan dia akan membiarkan anak-anak itu untuk dibawa ke panti asuhan. Sementara Gohan dia harus bertemu dengan ibunya untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak. Setelah mengatakan hal tersebut, Roy pun segera berpamitan kepada Gohan dan segera meninggalkan Gohan di tempat itu agar dia bisa segera kembali bertemu dengan ibunya. Setelah Roy meninggalkan Gohan, Gohan pun segera berlari untuk segera menuju ke Gunung Pauzu dan bertemu dengan ibunya. Singkat cerita, Gohan saat ini telah berada di depan rumahnya. Dia merasa sangat senang karena akhirnya bisa melihat rumah yang selama ini telah ia tinggal. Tiba-tiba Gohan langsung teringat perkataan dari Piccolo yang pernah mengatakan kepadanya kalau bangsa Saiyan akan datang ke bumi dalam waktu 1 tahun lagi, dan Gohan harus melakukan latihan agar mampu mengalahkan bangsa Saiyan itu agar tidak menghancurkan bumi. Akhirnya dengan berat hati Gohan pun memutuskan untuk meninggalkan rumahnya lagi untuk melakukan latihan agar mampu bertarung melawan bangsa Saiyan yang akan menghancurkan bumi. Tak lama setelah Gohan lama berlari, dia pun akhirnya berhenti di sebuah taman bunga. Di taman bunga itu terlihat kalau ada Piccolo yang sudah menunggu Gohan selama ini, dan dia akan melanjutkan latihannya kepada Gohan agar Gohan mampu untuk bertarung melawan para Saiyan. Gohan pun menyetujui perkataan dari Piccolo karena tujuannya saat ini adalah untuk melindungi bumi dari ancaman bangsa Saiyan. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Bye bye.